Pemirsa, para pengusaha di sektor manufaktur mengaku telah memberi banyak masukan dalam RPP Perdagangan dan Perindustrian. Mereka menginginkan regulasi ini secara tegas menjamin kemudahan dalam penanaman modal dan pengendalian impor bahan baku. Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia mengungkapkan sektor manufaktur masih menghadapi masalah rendahnya daya saing industri. Ekonom senior CORE Indonesia Ina Primiana menyebut, produk industri dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang impor yang harganya jauh lebih murah, sehingga bahan baku impor menjadi prioritas. Di sisi lain, kebijakan perdagangan seperti FTA dilakukan tanpa persiapan matang. Akibatnya, kemudahan impor justru menjadi bumerang dan mengancam industri dalam negeri. Ina mengatakan, untuk menjawab tantangan proses pemulihan ekonomi dan tren reindustrialisasi, RPP Perdagangan dan Perindustrian yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi solusi bagi dunia usaha. Namun Ina menegaskan, aturan tersebut harus mampu mengurangi ketergantungan bahan impor, membantu industri dalam negeri dalam kemudahan lokal tujuan ekspor, kemudahan dan insentif penggunaan bahan baku lokal, dan jaminan pasar bagi industri. Sebetulnya RPP itu akan mampu mendorong reindustrialisasi bila pasal-pasal yang ada mengatur beberapa persoalan yang dihadapi industri manufaktur nasional. Seperti tadi yang disebutkan di industri TPT maupun industri makanan minuman. Agar daya saing meningkat dan yang utama adalah menjaga neraca perdagangan industri agar tetap surplus dan meningkat seperti di tahun 2020 maksud saya. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman atau GAPMI, Rahmat Hidayat mengungkapkan, pengusaha telah memberikan banyak masukan dalam RPP tersebut. Para pengusaha menginginkan regulasi ini dapat mencakup kemudahan dalam penanaman modal dan jaminan pasokan bahan baku. Rahmat menyebut industri makanan dan minuman masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor. Masukan kita itu secara garis besar adalah pertama bagaimana RPP ini bisa menciptakan kemudahan dalam proses penanaman modal itu sendiri ya. Terus yang kedua adalah bagaimana agar jaminan pasokan bahan baku untuk industri makanan dan minuman ini bisa terwujud. Terus kemudian bagaimana pengadaan bahan bakunya itu bisa dimudahkan atau disederhanakan. Terus energi. Energi juga adalah hal yang perlu dipikirkan baik itu berupa listrik maupun gas alam karena energi ini menjadi faktor biaya yang cukup signifikan. Terus kemudian bagaimana RPP ini bisa menciptakan kemudahan pengadaan peralatan ataupun permesinan yang efisien. Jadi ini penting sekali buat kita. Terus fasilitas bagi penanaman modal baik berupa fiskal maupun non-fiskal. Para pengusaha tekstil juga telah menyampaikan banyak masukan untuk RPP Perdagangan dan Perindustrian. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jamie Kartiwasasta Atmaja mengatakan, pihaknya meminta kebijakan pengendalian dan pengawasan ketat terhadap impor bahan baku dan bahan penolong industri. Menurut Jamie, pangsa pasar domestik semakin berkurang karena melimpahnya produk impor. Karena terlalu mudahnya pemberian izin impor kepada yang mengatasnamakan industri, tapi sebenarnya mereka bukan industri. Karena terlalu mudahnya izin, terlalu mudahnya membuat persyaratannya terlalu mudah, kita sedang mengusulkan ke pemerintah supaya persyaratannya benar-benar bisa dikaji ulang. Contohnya kita minta dilibatkan dengan data pembayaran listrik, data pembayaran BPJS, supaya kita bisa lihat di situ berapa banyak yang mereka gunakan tenaga kerja, berapa banyak energi yang mereka gunakan. Karena saya lihat banyak yang jatuh persetujuan impor kepada perusahaan yang perusahaannya hanya ada di ruko saja. Pemerintah telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak dalam upaya penyusunan RPP Perdagangan dan Perindustrian. Dengan berbagai masukan, RPP ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dalam industri manufaktur, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.